Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Rekan-rekan, sahabat yang majelis bahagia, pada sore yang sangat indah ini tentunya cuaca sangat sejuk sekali. Ini membuktikan kalau daerah pegunungan, terutama di lereng Gunung Slamet, terutama di daerah Tuwel dan sekitarnya, Guji dan sekitarnya, tadi barusan saja diguyur hujan sehingga cuaca sangat enak sekali, sejuk sekali lah sedulur. Ini pas sekali kalau umpamanya sore-sore seperti ini. Di belakang Kang Wajlam ada beberapa ibu-ibu yang sedang gerantingan itu. Ini kayaknya untuk tambahan dapur Kang Wajlam juga mau ikut gerantingan bawang, saudara-saudara. Ini halal jelas ya. Kita coba membuktikan kepada panjenengan semua bahwa yang halal itu wajib kita cari, walaupun kelihatannya kurang etis gitu. Tapi ini bukti nyata, kita tidak boleh bergaya, bergengsi atau malu lah begitu. Tentunya kalau emang kita butuh, ya kita kerjakan saja, nggak masalah, karena emang ini kebutuhan dapur gitu. Kita ikuti saja, Kang Wajlam mau luruh bawang lur. Nah. Senang pisan warga sadar bab keagamaan. Pan luruh godhong ngape go gawe dengan mantap betul, ayo dulur pada aku. Mantap betul, anggur iki pada suku. ya luruh bawang lagi biasanya rebutan beli yuk. Rebutan ya. Nemu pasti di temen gue. Mantap betul, bisa eling alam kubur. Bahasa anggere pakai perok ya. Tumeh pinter pada Itu beneran oke lagi. Igorot di bawah. pinter orang, bener urip bakal keblingan. Ayo aja tumeh suki pada semuki. Banda kuat pilih besok eman wong tua sampun ya emang dia kayak nih bawang gede mengi pan gue liat nih di mana halal sedulur. Ngomong-ngomong mata betul, ayo dulur tapi apa temen gue anggur kasih akhir nemen gue sedulur. mantap betul, kabeh dulur bisa kabar. Mantap betul, sedulur bisa eling sedelap bisa oleh sesek sedulur. Yang buktikan bahwa barang-barang halal karena bayar rezeki nih. suasana alam ning pegunungan. Masya Allah. Bisa ngasap ning pedesaan. Ayo Biasanya agar gerantingan oleh pirang kilo yuk? Setengah kilo, 2 kilo ya. Paling akeh lah mana ngomong ya. Beban ngira rebutan ya. Ngira rebutan bisa 2 kilo. Tapi iya. Ngaji tohid eken paham maring kamera.
Alhamdulillah walaupun mereka sedelat oli akeh sedulur ya. Berkah melu ibu-ibu berkah sedulur, bisa dapur ngebul pan gawe bumbu arusan tuku nih kekorek sore-sorean sedulur. Wis kan balik dengan usap nih. Sedulur alhamdulillah. Nah, boyoknya macet dan alhamdulillah perjuangan pada sore hari ini Kang Wajlam sudah mendapatkan seperti ini sedulur. Ini lumayan. Kalau umpamanya namanya saja gerantingan setengah kilo, sekilo sedulur. Ini kalau umpamanya dinominalkan toko ning pasar sedulur, tidak jauh dari 20.000 lah. Ini hanya sebentar, kira-kira 10 menit kekorek sampai tangannya seperti ini, tapi berkah barokah. Kita dibantu sama ibu-ibu di sini, tapi tidak masalah. Ini sedulur, sing jelas barang halal, barang berkah, golet langsung ning tempatnya. Dudu sampah sedulur. Kang Wajlam tadi telat sehingga dapatnya cuman ya seginilah tambahan lur. Kalau seumpamanya tidak ada bawangnya, Kang Wajlam juga dicampur pakainya nih, masih bagus buat goreng-gorengan. Ini yang kayak gini sedulur tidak masalah. Ini kalau diuntingin ini juga lumayan. Ini masuk bagus. Barang bagus seperti ini diuntingin buat di rumah, buat tambahan, bikin ongseng dages tempe bisa. Boyok macet, dengkulnya teklok dulu. Memang kalau kita nyari yang halal itu emang perlu pengorbanan, tentunya perjuangan. Karena apa? Karena sesuatu hal yang insya Allah halal akan menjadi berkah, dan dimakan juga insya Allah tidak menjadikan hati kita peteng. Hati kita jadi bening, bersih karena barang yang dimakan itu halal. Kalau Kang Wajlam mengingat itu pernah ada seorang ulama kiai yang memang makannya itu barang-barang yang halal semua. Orang kalau dikasih sama orang contohnya gula teh gitu, dia diterima. Tapi barang gula teh itu untuk ya ngasih orang lagi, para tamu lagi, buat kasih minum orang tamu. Sedangkan beliau ulama tersebut tidak meminumnya atau tidak memakai gula teh itu. Dia memakai gula tehnya sendiri, yang beli sendiri. Jelas-jelas dari hasil yang sangat halal, habis jualan pisang di belakang rumahnya atau dari sawah. Itu menandakan sangat kehati-hatian. Kalau ada orang yang datang kepada beliau, dia suguhi dengan maksimal, karena sebagai seorang tamu harus suguhi
bahkan sampai makan segala. Kalau umpamanya tamu itu membawa sesuatu, diterima juga. Gitu. Tapi untuk tamunya lagi, makanya kalau kita hati-hati, barang-barang yang subhat atau barang-barang yang kurang halal, terutama dari umpamanya pasar, dari jual beli yang subhat atau remeng-remeng tidak halal. Kadang-kadang kita di pasar belum dibayar udah nyicipin dulu. Sebelum nyicip ngobrol-ngobrol sambil tidak terasa kita buka kita makan. Padahal belum halal. Makanya kalau umpamanya kita di pasar atau di tempat-tempat makanan, biasanya di situ ada buah-buahan dan lain sebagainya lah. Itu harus ada ijab kabul halal dari yang jualan dulu. Umpamanya jualan kacang, kita coba kacangnya. Ini saya coba ya kacangnya, saya minta dulu mau dicoba. Oh silakan, baru kita coba. Jangan tanpa pengetahuan kita makan juga. Itu menjadikan insyaallah hati kita menjadi peteng-peteng. Begitu juga di hal-hal yang lain juga seperti itu. Makanan harus kita jaga kehalalannya, karena barang yang halal akan mengakibatkan hati kita bening bersih. Dan tentunya kalau umpamanya barang itu jelas kehalalannya, kita menafkahi anak juga dari barang halal, menafkahi istri juga dari barang halal, insya Allah anak-anak kita juga tidak akan membandel, istri-istri kita juga tidak akan membandel, dan tentunya akan menurut. Dan tentunya kalau umpamanya buat beribadah juga enteng rasanya, karena yang dimakan itu barang-barang halal. Beda kebalikannya kalau umpamanya yang dimakan itu haram, jelas ada efek samping yang menjadikan orang itu kebiasaan. Contohnya biasa bohong, gegoroh, itu juga nanti akibatnya akan jadi terbiasa gegoroh atau bohong. Dan tentunya umpamanya kita nggoroi orang dengan jualan yang kurang bagus tentunya, karena ini udah ditawar tadi Bilal belum. Nah, ini tadi harganya si A berani sekian, padahal belum. Itu nambah kebohongan kita itu. Sebenarnya seperti itu. Makanya di ijab kabul di situ kita harus sudah share-sharean sama yang berjualan, atau 00 atau ikhlas sama ikhlas dari yang jualan atau pembeli. Rekan-rekan sahabat Kang Wajlan bahagia, pada sore hari ini Kang Wajlan sudah dapat banyak juga. Ini saya kira itu dulu dari Kang Wajlan. Lain waktu kita sambung kembali cerita Ndopok ngalor ngidulnya. Dan pada saat sore hari ini Kang Wajlan alhamdulillah mendapatkan rezeki bawang untuk di dapur. Halal sedulur, kita mencari yang halal. Walaupun kelihatannya kita kurang baik, kelihatannya kita ini orang-orang yang tidak mampu gitu, tidak masalah. Tapi memang kalau kita butuh tidak masalah, kita juga mencarinya. Karena barang itu barang halal, kita cari yang halal. Saya kira itu dari Kang Wajlan. Mudah-mudahan panjenengan semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi marilah kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita meninggalkan semua larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang yang takwa, benar-benar takwa. Dan jangan lupa kita juga tetap bersolawat pada Rasulullah SAW, sehingga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Saya kira itu dari Kang Wajlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.